Pada tahun 2014, Indonesia dihebohkan dengan beredarnya foto PR matematika seorang anak SD yang mendapatkan nilai buruk dari gurunya. Foto tersebut kemudian menjadi viral karena gurunya mempermasalahkan perbedaan urutan angka dalam perkalian. Misalnya pada pertanyaan pertama, soalnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa kali berapa, anak tersebut menjawab 4 kali 6 dan disalahkan. Gurunya mengoreksi bahwa urutan angka perkalian yang benar adalah 6 kali 4. Tentu saja hal ini menghebohkan masyarakat. Karena kan baik 4 kali 6 maupun 6 kali 4 hasilnya sama saja, yaitu 24. Sang kakak yang mengajari anak tersebut pun protes ke gurunya dengan menuliskan surat di bawah PR adiknya. Ternyata hal seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja loh. Di luar negeri, kasus serupa juga pernah terjadi di tahun 2015 dan tidak kalah menghebohkan. Sebenarnya apa pengaruhnya kalau urutan angka perkalian itu dibulak-balik? Pertama, mari kita bahas tanda sama dengannya dulu. Simbol ini kan dibacanya sama dengan. Sama di sini artinya setara secara nilai. Coba perhatikan tabel berikut. Setiap kolom pada tabel ini memiliki nilai yang sama, yaitu 24. Tapi makna atau representasinya belum tentu sama. Di tabel tersebut, ada dua kolom ekspresi yang nilai dan representasinya sama persis. Ini berarti kedua ekspresi tersebut bisa dikatakan identik. Untuk menunjukkan dua buah ekspresi matematika yang identik, simbol yang digunakan adalah simbol kongruen, bukan lagi simbol sama dengan. Jadi kalau masih pakai simbol sama dengan, ekspresi apapun, asalkan nilainya setara, merupakan jawaban yang benar. Tidak harus ekspresi yang identik saja yang benar. Tapi kan kalau kita minum obat 1 kali 3 dengan 3 kali 1, itu kan artinya berbeda. Bisa berbahaya itu kalau sampai ketukar. Benar, tapi perbedaan tersebut bukanlah disebabkan karena perbedaan urutan angkanya, melainkan satuannya. Jangankan perkalian yang urutan angkanya terbalik, yang urutan angkanya sama persis pun artinya bisa berbeda kalau satuannya diubah. Nilainya bahkan mungkin tidak lagi setara. Angka itu tinggal di dunia abstrak, dia tidak berwujud. Ketika kita menyematkan satuan ke angka, maka barulah angka tersebut menjadi berwujud. Perkalian itu kan penjumlahan berulang. Secara definisi, angka pengali harus ditulis terlebih dulu sebelum angka yang dikali. Tidak boleh terbalik. Perkalian sebagai penjumlahan berulang hanyalah salah satu metode untuk mendeskripsikan perkalian. Ada beberapa metode lain yang juga dapat mendeskripsikan perkalian, seperti metode luas bangun datar, metode skala, parabola, dan lain-lain. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satupun metode yang definisinya dianggap paling benar, karena setiap metode punya perspektifnya masing-masing untuk menjelaskan konsep perkalian. Metode penjumlahan berulang misalnya, itu lebih mudah untuk dijelaskan ke anak SD dibandingkan metode ini, yang bahkan baru menyebut namanya saja sudah membuat orang kebingungan. Tapi metode penjumlahan berulang punya kelemahan mendeskripsikan perkalian pada bilangan negatif, irasional, dan bilangan kompleks. Oleh karena itu, alih-alih bertanya apakah definisi perkalian yang paling tepat, matematikawan mengganti pertanyaannya menjadi bagaimana seharusnya perkalian itu didefinisikan. Dari sana, matematikawan pun memperoleh sifat-sifat perkalian yang berlaku umum di semua metode. Sifat-sifat inilah yang kemudian dikenal sebagai aturan dasar perkalian. Bisa kita lihat di sana bahwa salah satu sifat perkalian adalah sifat komutatif. Jadi, apapun definisi yang dipakai, haruslah tetap memenuhi semua sifat perkalian tanpa kecuali. Jika ada satu sifat saja yang tidak dipenuhi, maka operasi tersebut bukan lagi merupakan operasi perkalian, meskipun masih menggunakan simbol tanda kali. Lalu bagaimana dengan vektor? Perkalian vektor itu kan tidak komutatif. Berarti itu bukan merupakan operasi perkalian tuh. Memang perkalian vektor, khususnya perkalian silang, itu tidak komutatif. Tapi operasinya tetap merupakan operasi perkalian.
karena vektor merupakan objek matematika yang berbeda dari angka. Vektor memiliki besaran dan arah, sedangkan angka hanya memiliki besaran. Karena objeknya berbeda, tentu saja sifatnya bisa berbeda. Notasi keduanya pun berbeda. Konsep perkalian memang pertama kali diperkenalkan ke siswa melalui metode penjumlahan berulang. Tapi bukan berarti hanya jawaban yang sesuai metode itu saja yang bisa diterima. Kecuali jika metodenya memang diminta secara spesifik dalam pertanyaannya. Karena dalam matematika, sebenarnya yang lebih penting dari proses mendapatkan jawaban adalah seni mengajukan pertanyaannya. Seringkali orang sibuk mengoreksi jawaban yang salah, tapi luput membenahi pertanyaan yang bermasalah. Menyalahkan jawaban hanya karena perspektifnya tidak sesuai dengan metode yang diajarkan, bukanlah hal yang bijak dalam pendidikan, apapun mata pelajarannya. Itu menurut saya malah akan berpotensi memupuk pemikiran radikal. Saya sempat bertanya kepada rekan kerja saya yang masih aktif mengajar hingga sekarang. Menurut pengakuan beliau, hal baku seperti ini ternyata masih diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah yang bertaraf internasional sekalipun. Di satu sisi, saya tidak bermaksud menyalahkan para guru yang melakukannya. Saya juga berharap kamu tidak berpikir demikian. Para guru sudah bekerja dengan ekstra keras di era pandemi ini. Mereka juga hanya mengikuti arahan dari kurikulum ataupun buku yang dijadikan pegangan. Jadi tidak perlulah untuk saling menyalahkan. Lebih baik kamu sebarkan video ini supaya orang-orang di sekitarmu menjadi tercerahkan. Syukur-syukur video ini bisa sampai di tangan pemangku kepentingan ataupun pembuat kebijakan. Bagi yang butuh daftar pustaka, referensi video ini sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dirgahayu, Indonesiaku.